Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya anak-anak kelas 6? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Rahma di pelajaran fikih kelas 6. Hari ini kita akan belajar materi bab 2, yaitu tentang makanan dan minuman haram. Sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, perhatikan ya di poin A, ada pengertian makanan haram. Pasti teman-teman di rumah sudah pernah membaca ya di buku paket, apa arti makanan yang haram. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang makanan dan minuman haram. Makanan haram adalah segala jenis makanan yang dilarang dimakan oleh umat Islam. Contohnya itu apa saja teman-teman? Contohnya seperti khamar, daging babi, ya. Itu contoh makanan yang haram. Kemudian, setiap makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya pasti ada mudaratnya. Ada bahayanya, baik itu untuk jasmani, rohani, dan akal kita. Kemudian di sini ada macam-macam makanan yang haram. Dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Maksudnya di sini, kalau kita membunuh hewan itu dengan memanah, itu juga akan hukumnya menjadi haram. Di sini dijelaskan lebih lanjut dari ayat tersebut, yaitu tentang bangkai hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih sesuai dengan ketentuan syara. Bisa karena sakit, terjatuh, diterkam, ditanduk, dan tercekik. Ada 2 bangkai yang halal, yaitu bangkai ikan dan belalang. Itu halal ya, teman-teman. Yang kedua, di sini ada darah. Darah yang mengalir keluar dari tubuh hewan yang disembelih itu termasuk darah yang dibekukan, yaitu marus. Ya, ini juga hukumnya haram, kecuali hati dan limpah. Dan yang ketiga, di sini daging babi itu sudah pasti haram, tidak boleh dimakan atau yang disebut dengan lahmul khinzir. Dan yang keempat yaitu daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu juga nanti hukumnya menjadi haram. Kita sebagai umat Islam ketika hendak menyembelih hewan atau binatang yang mau kita masak, ya, itu harus dengan menyebut nama Allah. Supaya apa? Makanan yang hendak kita makan itu menjadi makanan yang halal. Kemudian di poin B di sini dijelaskan bahwa semua makanan yang tidak baik yaitu kotor dan menjijikan. Dalam firman Allah, ya, Quran Surat Al-A'raf ayat 157 dijelaskan bahwa Allah menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk.
Kemudian yang bagian C, yaitu bagian anggota tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang artinya anggota yang terputus dari hewan yang masih hidup termasuk bangkai. Itu diriwayatkan dari hadis riwayat Tirmidzi. Itu juga hukumnya haram untuk dimakan. Dan yang kedua yaitu semua jenis makanan yang dapat mendatangkan mudarat terhadap jiwa. Mendatangkan bahaya untuk diri kita. Yang E yaitu makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal atau dengan cara yang tidak baik. Misalnya apa? Dengan cara mencuri atau menipu, itu jadi tidak halal. Kemudian yang selanjutnya yaitu minuman haram. Minuman haram adalah semua jenis minuman yang tidak boleh diminum oleh umat Islam. Apabila melanggar berarti kita mendapat dosa. Yang namanya haram itu tidak boleh dilanggar atau tidak boleh dilaksanakan. Tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh diminum. Semua minuman yang diharamkan dalam Islam adalah berbahaya bagi akal dan tubuh manusia. Misalnya apa? Misalnya itu khamar atau minuman keras yang dapat menghilangkan akal dan kesadaran setiap orang yang meminumnya. Sehingga orang itu tidak mengetahui setiap perbuatan yang ia lakukan. Itu tidak boleh dikonsumsi minuman yang memabukkan, ya, karena hukumnya haram. Kemudian selanjutnya itu ada jenis-jenis minuman yang haram. Apa saja? Yang A yaitu setiap jenis minuman yang memabukkan. Baik itu sedikit atau banyak, minuman yang memabukkan itu disebut dengan khamar. Dan salah satu jenisnya yaitu seperti bir. Dan Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad SAW tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi mereka, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, ya. Yang poin B yaitu minuman yang haram termasuk darah manusia atau darah hewan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ya dijelaskan juga yang artinya dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Ini sudah dijelaskan ya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, yaitu tentang minuman yang haram. Yang C yaitu air yang tercampur racun yang dapat membahayakan tubuh kita, ya. Dan yang ayat tersebut tadi, ya, surat Al-Baqarah ayat 195 ini juga menjelaskan kita tidak boleh dengan sengaja membuat diri kita sendiri menjadi rusak karena suatu perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita sudah tahu itu tidak baik, berarti kita tidak boleh melanggarnya. Harus bisa ya membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan yang D yaitu air najis atau terkena najis, baik najis ringan, sedang ataupun najis besar. Itu hukumnya haram. Dan yang E yaitu minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau dengan cara yang tidak baik.
Kemudian di sini ada menjauhi minuman haram. Dijelaskan bahwa seseorang muslim ya hendaknya berhati-hati menjaga diri supaya tidak minum minuman yang memabukkan atau yang disebut dengan khamar. Dan orang yang minum khamar tidak diterima sholatnya 40 hari, dan jika ia mati sebelum bertaubat akan masuk neraka. Di sini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang artinya barang siapa yang meminum khamar dan dia mabuk, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dan jika dia mati, maka akan masuk neraka. Jika dia bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Ya. Dan dari pelajaran ini kita bisa ambil hikmahnya ya. Kita sebagai umat Islam harus benar-benar berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang halal. Jangan sampai kita memakan atau meminum minuman yang haram. Karena apabila kita sudah tahu hukumnya, tetapi kita melanggar, berarti kita akan berdosa. Dan dosanya itu sangat besar. Ya. Dan sekarang kita sudah mempelajarinya, kita sudah tahu hukumnya, kita harus bisa menjalankan semua perintah Allah dan semua larangan Allah. Kemudian di sini ada pengertian atau penjelasan sedikit dalam kondisi darurat terkait makanan dan minuman yang haram, ya. Jika dalam kondisi darurat, kita diperbolehkan untuk makan atau minum sesuatu yang haram. Namun, dengan satu syarat, yaitu kita tidak boleh berlebihan, sekedar untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan kita, ya. Menjaga kehidupan itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu yang artinya, tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan ayat ini juga menegaskan bahwa kita tidak boleh makan dan minum yang haram secara berlebihan. Ini dalam kondisi darurat ya, bukan dalam kondisi tidak darurat. Ini terkecuali ya teman-teman. Kemudian di sini ada hikmah diharamkannya makanan dan minuman. Yang pertama yaitu menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, menjaga kesehatan akal dan tubuh. Insya Allah, apabila kita makan dan minum dengan cara yang halal, makan makanan yang halal, insya Allah badan kita akan menjadi sehat. Dan kita juga akan menjadi orang yang bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kemurnian akal tubuh. Yang menghindari makanan dan minuman yang haram. Baiklah, teman-teman, setelah kita mempelajari tentang makanan dan minuman yang haram, makanan dan minuman yang haram ini, Ibu harap teman-teman bisa memahaminya dengan baik, ya. Dibaca lagi, beri buku paketnya, diulang sampai paham. Apabila nanti ada kata-kata yang kurang
dipahami atau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya sama Bu Guru, ya. Di sini Ibu ada tugas buat teman-teman di rumah. Ibu minta tolong sama teman-teman dihafalkan surat Al-Maidah ayat 3 beserta artinya yang ada di buku paket fikih halaman 17, ya. Buat teman-teman di rumah tetap semangat belajarnya, ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar bersama-sama di sekolah. Amin ya robbal alamin. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi robbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari Ibu. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.